masih di pertandingan antara PUBG Esports versus Bigetron Beta, di mana skor sementara kali ini 1-0 sudah dikantongi oleh PUBG Esports. Bisakah PUBG Esports memantapkan kemenangan mereka di gaming kedua kali ini, atau Bigetron Beta yang memaksa terjadinya game yang ketiga? Oke, apabila PUBG bisa mendapatkan game kedua, wah bracket selanjutnya nih. Dan Bigetron Beta pun harus memang didorong untuk masuk ke jurang lower bracket. Ya kan, karena sekarang dari Bigetron Beta nih kaki kirinya udah lewat nih, udah masuk nih ke arah jurang nih. Apakah di game kedua ini dia bisa memasukkan kakinya selangkah lagi untuk ke dalam, untuk ke tempat yang aman, atau memang kecemplung dua-duanya? Blung, udah lower bracket langsung. Betul, tapi sejauh ini tadi kita sempat ngeliat ada rotasi juga nih dari Bravo yang sempet-sempetnya pengen ngekontes juga, ngelindungin Caralito Wanderer dari arah top lane, gerak ke arah pertengahan ya, ke arah river. Tapi sejauh ini kita melihat Baymax versus Akira. So far terlihat Baymax agak sedikit lebih unggul melihat pressure yang didapatkan oleh seorang Akira in the early phase. Tapi gimana cara mereka untuk mempertahankan tempo dan melihat hadirnya 30 detik lagi Turtle di area top lane. Oke, ini dia untuk Bravo di atas, sekarang berhadapan langsung dengan Yuzong. Wede, keserimpet dikit doang tuh tadi tuh. Dikit aja keserimpet ya, tapi udah langsung mengaktifkan pasivan dimiliki oleh Yuzong itu sendiri. Sementara itu Cardonya berusaha untuk kabur dari tersebut karena ada Chow di bagian belakang mencoba untuk mengejar. Selamat sudah, masih ada backupan, ditabrak Matildanya di area mid. Gak bisa melakukan dash karena masih dalam posisi dari Bouncing Ball yang pastinya dirinya akan aja terjebak di antara Bouncing Ball tersebut. Terjebak di ruang nostalgia. Wow. Tapi sejauh ini sudah hadir juga nih untuk Turtle yang pertama. Speechless pun tanpa berpikir panjang akan coba untuk dapetin Turtle di arah bottom lane dengan Baymax yang bakal menjadi bait. Jadi pancingan bakal ada Rise Strike yang menahan, dan Blazing Duet pun tidak cukup untuk mempertahankan nyawa dari Baymax, dan Turtle sudah diamankan oleh anak-anak PUBG Esports. Yap, kehilangan God Laner antara Cloud dan juga Clean untuk di early game ya, kita udah tahu lah jawabannya bagaimana ya, karena pastinya Clean memiliki damage yang jauh lebih besar lagi dengan burst damage yang dihasilkan dari quick draw tersebut. Tapi dari Cheesecake berusaha untuk menahan bagaimana gerobak tersebut agar tidak hilang dan masih bisa dimakan juga oleh Baymax, karena ada 110 gold di situ yang bisa aja hilang loh. Ya itu benar berharga loh Pak, sangat berharga, apalagi di menit awal ya Pak Pulung ya. Kalau kehilangan satu gerobak aja level nggak naik, ya duit nggak dapet. Ih sedih lah pokoknya kalau diceritain mah. Aduh. Sedih kalau diceritain. Oke. Nih Cardo sampai bawah loh. Gue barusan kaget gue, kan dia merah ya. Iya. Kan dia dari ikutan beta. Oke. Ada di area dari Orange Buff dimiliki oleh PUBG Sport. Namun di bagian belakang sana udah ada Yuzong yang siap untuk mengejar langsung ke arah Pakito. Pakito lengkap di arah dari atas dengan purple buff yang masih dia milikin. Tapi udah ada Chow masih mencari celah dengan menggunakan Wave Dragon yang mungkin nanti akan bisa mengantarkan untuk dari Yuzong masuk ke dalam dari outer turret yang dia milikin. Oke, ini saling rotasi juga nih antara Carlo dan juga Speakers, memantau dari area kejauhan. Siapa yang dapetin? Aduh, baku hantam ya. Untuk mengamankan dari segi jungle. Tapi so far Bravo juga agak sedikit tertahan nih positioningnya. Gak bisa rotasi dengan begitu mudah dengan kehadiran seorang Simba. Ya buat PUBG Esports sih mereka kayaknya agak kesulitan ya, karena mereka tuh pastinya mau lebih agresif nih. Ada Pakito, ada Chow, ada Kufra juga. Pastinya ini 3 hero yang kombinasinya tuh bukan buat main safe, bukan buat buy time nih. Mereka pasti mau mencari pick off sebisa mungkin. Tapi pergerakan dari Bigetron Beta tuh emang rapi banget. Jadi sejauh ini belum ada kill. Wah itu Talent Rage-nya connect loh. Tapi ternyata untuk kali ini ada beberapa soft skill yang masih dalam keadaan cooldown, dan Matildanya pun langsung aja menerima sebuah pukulan yang langsung ke arah dari perutnya. Sesak napas, hilang dia sudah di situ. Wow, kena big book. Uppercut dari seorang Speechless. Tapi kali ini Federasi dilancarkan mengusir pergerakan dari seorang Carlo. Tapi lihat lane-nya pun juga harus terpick off. Datang malah bantuan dari seorang Simba from the top lane. Cheesecake tertahan, Bouncing Ball pun hadir, dan Bravo juga rotasi. Tiba double stun dan juga Blazing Duet.
What a synchronization combination skill dari PUBG Esport. Tapi lihat, terjadi pengejaran juga. Akira lumayan sekarang tapi masih bisa mundur dengan hadirnya Flicker di tengah Cardo. Sing PTWS Acquisition ke arah seorang Speechless, tapi Bravo bakal menjadi sandbag dan mempertahankan atau melindungi rekan satu timnya dari kematian. Wow, dan Baymax pun sekarang posisinya mendadak ada di atas. Satu outer turret tumbang sudah berhasil diambil, berhasil diamankan. Dan sekarang mereka memiliki satu objektivitas yang cukup baik dari PUBG Esports. Nih di bawah juga dari Bravo-nya masih santai, belum ada serangan lagi yang dilakukan oleh Yuzong. Cuman Turtle udah terlihat muncul. Nah ini nih, ini Turtle atau naga nih sekarang nih. Coba lihat bentukan yang baru ya. Itu sekarang. Ya makhluk baru gitu ya. Kita nggak tahu makhluk sebenarnya itu mitologi apa. apa lagi nih. Coba. Naga kagak, kura-kura juga kagak, dan Clean-nya mau pergi ke arah mana hilang sudah. Battle mirror image-nya balik ke bagian belakang. Walaupun untuk Aegis ya masih cooldown, tapi setidaknya dia cukup pede ya melihat darah yang dimiliki oleh Clean hanya sisa 1 bar loh tadi. Yes, nice mirror image ya. Satisfying banget nih itu. Lumayan sekarat, tapi masih bisa mundur dengan keadaan yang sehat walafiat. Tapi sejauh ini Cheesecake memantau dari kejauhan. Oh, nih 2 recall nih. Nah, ini dia. Kita dapat turtle nih, Bro. Oke, siap. Gue sikat dulu nih ya. Bentar ya. Ambil apa aja ya? Dia artiferinya aja ya. Dia ngambil stacknya terlebih dahulu, baru pergi ke arah yang lain lagi. Di bagian bawah mereka kemungkinan bisa mendapatkan lagi ke arah satu outer turret yang ada di area bottom lane. Namun di atas udah ada 2 player. Kalau dari minimap kita lihat ya, mendekat langsung ke arah Cloud. Ada Cycling Eagle yang kemungkinan baru saja dikeluarkan. Namun sekarang dari para pebabnya kita pindah lagi ke bagian atas. Ada Battle Mirror Image, ada Aegis, ada lagi Blazing Duel. Akankah dia bisa mendapatkan langsung ke arah 2 senjata? Ada efek stun yang diberikan, terhenti sudah pergerakan dari Cloud. Di bagian tengah serangan pula dilakukan. Ada Tyrant yang langsung connect juga, Lancelot yang berhasil didapatkan. Pergerakan dari Kufra yang cukup baik, namun dirinya pun harus menjadi korban dari Parsha. Pertempurannya akankah terus berlanjut karena ada Chow, udah ada Yif, dan juga dari Pakito yang siap untuk mendapatkan poin kill tambahan. Saling memberikan serangan, tidak mau diam berdiri saja dari kedua belah tim. Tapi yang sangat disayangkan dari sisi PUBG Esports harus kehilangan beberapa member dari mereka, sedangkan dari Bigaton Beta hanya kehilangan 1. Biar tengah Barbosa, Circling Eagle nabrak ke arah seorang lain, tapi tidak ada, gak bisa untuk dihabisi secara seketika. Gak ada yang datang tadi ya. Yeah. Dia udah manggil, woi ikut woi. Sini woi, mampir apa? Lo orangnya asik banget bro. Pas terbang sendirian. Lihat cheesecake-nya ketangkep. Sebuah hal yang sangat berguna untuk PUBG Esports. Namun untuk kali ini ada Yif juga menjadi korban. Berarti mereka sudah kehilangan total ada 2 player. Namun pertempurannya terus diberikan juga. Ada Parsha menjadi korban untuk kali ini karena Blazing Duel begitu menyakitkan. Battle Mirror Image mundur ke bagian belakang. Baymax-nya masih bisa selamat, masih bisa mengamankan juga stack dari Art of the Fair yang dimiliki oleh Cloud. Pindah lagi Battle Mirror Image mencari dan juga mengamankan stacknya agar tetap memiliki movement speed dan juga speed attack yang jauh lebih tinggi. Yes, 3 tuker 1. Ternyata PUBG Esports perlahan mulai di pick off kecil sama anak-anak Bigaton Beta. Yap, ini fight barusan ya kita melihat Kufranya di pick off duluan dan otomatis mereka udah kehilangan 1 member duluan sebelum fightnya mulai. Tapi dengan play yang besar, Blazing Duet dari seorang Baymax yang maju ke backline ya, hampir menumbangkan 2 pemain dari sisi Bigaton Beta. Tapi 1 aja tuh udah bagus banget loh, karena mereka tuh awalnya udah kalah gitu, tanda kutip kalah. Nih Baymax ngamanin WON aja. Udah semakin semena-mena nih Cloud-nya nih. Waduh. Iya kan? Dibuat ketar-ketir. Dia punya Aegis, dia punya WON, udah. Dia punya 2 defensif juga yang sangat-sangat baik untuk melindungi dirinya di saat melakukan Blazing Duet loh. Oke, tapi sejauh ini udah ada sedikit movement juga dari Bigaton Beta, pengen ngincer sih karena Baymax yang lumayan menjadi tumpuan untuk sisi PUBG Esports. Kalau dibiarin begitu aja ini bakal semakin menggila. Tapi ternyata Dual Dragon terhubung ke arah seorang Cardo. Ada juga Circling Eagle, tapi Cheesecake di arah depan bouncing ball blessing dua dilancarkan. Aduh, ultimate mengejar langsung ke arah back lainnya. Cheesecake cukup sekarang, tapi ternyata 3 member harus di-pick up. Baymax di depan terkena stun, langsung kena burst damage. Tinju matikan pun didatarkan oleh seorang Speakers. Bahkan 4 member dari Bigaton Beta harus merenggang nyawa. Misalkan Kiyomasa Nande Waduh. ditungguin oleh seorang Bravo, bakal di-cut kah?
posisinya ternyata tidak disamperin, dicicil, ternyata tidak dilanjuti. Dipancing ya Iya. barusan ya. Ada Curse of Crow yang dikeluarkan tapi nggak kena. Sekarang Pakitonya ada di atas, kemungkinan akan tumbang ya. Tapi ternyata satu hit terakhir. No. Tipis banget tuh, kayak ya uang kita di akhir bulan ya kayak gitulah ya. Ya. Wes, ada om-om ganteng datang tuh ya rupanya. Oke, lanjut. Kita komen itemnya ya, udah ada Ice Queen's One untuk seorang gift. Wah, Jadi sekarang bener kalau ada mereka mau WON nangkep, kalau mereka mau nge-kite back juga udah bagus banget itemnya. Dan ada Brute Force Buster juga buat mastiin kalau emang dia di dive tuh masih lebih tebal lagi. Dan buat Cloudnya udah WON ya sesuai kata Pak Pulung setelah core itemnya udah jadi. Jadi ini udah bahaya banget. Dan dari sini pasti dari tadi dia udah main agresif banget, sekarang bakal makin agresif lagi. Yap, bakal makin semena-mena lagi nih klonnya. Masuknya Iya. udah paling enak banget. Namun di bagian belakang ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Lancelot tapi belum menghasilkan apapun loh. Udah bagus loh itu setupnya. Dia lewat belakang, dia pentemin langsung, tapi ternyata ya damage-nya kita tahu lah ya. Belum cukup mungkin. Iya kayaknya tadi nggak kurang apa ya. Belum kena juga, belum terlalu presis juga kena tadi posisinya, Pak. Iya, tapi kalau mereka beneran tadi mau banget tuh bisa langsung mungkin sebelum Lancelotnya nyampe tuh maju duluan ya. Iya. Yusongnya udah buka ulti gitu contohnya, terus tahu-tahu bisa kacau tuh karena kalau emang Bigetron Beta atau Paps nih di flank begitu sama-sama kadang-kadang agak berat loh. Satu sisi ada Varsa, satu sisi ada Gift juga yang sama-sama Ya. kalau tahu-tahu disamperin dari belakang bisa repot gitu lah. Oke, lumayan merepotkan. Tapi dari kedua belah tim, oh no, ternyata yang di pick off. Gara Barbosa, Phantom eksekusi dilancarkan oleh seorang Cardo, mengincar ke arah seorang Bravo. Ting ting ting, speechlessnya satu melawan satu, tapi tiba-tiba quick draw mematikan dari seorang Akira, langsung menusuk ke arah jantung milik Speechless. Jadi pengejaran juga dari seorang Simba, dapetin 2 Petrify-nya, Lai dan juga Cheesecake, tapi tidak ada serangan lebih lanjut karena Baymax cuek bebek berfokus untuk split push ke area tengah outer. Turret mid lane dari Bigetron Beta harus direbut kali. Oke. Nih dari Cloudnya stacknya masih bertahan loh. Ya. Tuh, coba dia masih mondar mandir aja tuh. Biasa kan kayak gitu tuh. Biasa kalau main Cloud udah menit-menit segini banyak ngobrol sama monster jungle tuh. Woi, Ya bro, kan? Diam di situ, Arrow of the Fairy udah diam. ngobrol. Nunggu lagi Arrow of the Fairy lagi, diam ya kan, ngobrol lagi. Udah. Nanti ada fight tahu-tahu masuk aja tuh Blazing Duet ya seada-adanya. Dan sekarang Wave of Dragon langsung kode ke bagian depan. Rilwan bisa langsung dikeluarkan juga. Namun untuk mati lagi udah gak kuat lagi, dan Blazing Duetnya langsung aja masuk ke bagian depan. Untungnya masih terhenti dengan adanya pergerakan dari Akira yang Wadidaw. langsung memborgol kaki dari Cloud itu sendiri. Aegis pun barusan udah digunakan. Oke, kehilangan 2 member, Barbosa dan juga Oi Kiyomasa. Kehilangan inisiator dan juga damage dealer tambahan membuat PUBG Esport dengan kali ini akan cukup mudah buat ngamanin Lord yang pertama. Wow, ini pick off kecil-kecilnya sih mengerikan banget. Bravo sang initiator. Dia ngelihat Barbosa sendirian, sikat Gas. aja bro. Gas aja terus. Siapapun pokoknya. Mm. Pokoknya nih dari tadi nih satu persatu pemain dari Bigetron Beta udah ngerasain bagaimana kerasnya kaki dari Chow. Nah, Itu udah ada jejaknya semua di kerusuk atau di punggung. Waduh. Pak. Maksudnya itu kan bagian yang mau ditendang kan. biru-biru semua tuh. Biru Pak, biru kadang keunguan Pak kadang. Memar. Waduh, ngeri tuh ya. Ngilu Pak, ngilu. Tulang-tulang pada remuk itu nggak kelihatan ya. Masalahnya nendang coba Pak. Oke, Bravonya ada di bagian tengah beserta dengan Lei. Lalu dilompatin kodek lagi. Tyrant Revenge-nya baik banget. Hanya saja sekarang Cheesecake udah mengeluarkan flickernya. Berarti itu informasi yang cukup baik yang bisa didapatkan jika oleh pemain dari Bigetron Beta. Udah ada satu outer ataupun inner turret yang ada di area mid yang langsung dihancurkan. Bravonya masih ada di luar. Cheesecake-nya ada di dalam rumputan. Mungkin Tyrant Revenge-nya akan di-charge sesaat lagi, memaksakan keadaan dari Baymax. Udah berhasil dilumpuhkan juga satu best turret di area bottom lane. Oke, kehilangan satu turret di arah bottom lane. Pelan-pelan PUBG Esport udah mulai mengungguli dari segi keuangan, bahkan dari segi turretnya kali ini agak membuat Bigetron Beta agak sedikit dikandangin nih Arasi. Iya pastinya mereka harus nunggu sebentar, tapi kita lihat replay dari ini fight di Lord yang barusan ya. Dan dari awal balik lagi nih dengan keunggulan crowd control dan pick of potential, Wave of the Dragon combo langsung digunakan, dan dari situ otomatis mereka harus langsung mundur aja. Dan di sini kayaknya pas masih mencari lebih-lebih, dan
dengan counter engage yang bagus banget dengan menggunakan reward manipulation, mereka emang nggak bisa tuh kalau di engage sembarangan. Bukan main Lancelotnya malah langsung berhasil menjadi korban pertama, tapi di bagian belakang ada film yang berbeda lagi, ada sebuah action yang berbeda lagi, di mana Blazing duetnya di confirm menjadi Blazing duit tambahan untuk PUBG Esport yang sekarang berhasil menghilangkan 4 player sekaligus dari Bigatron Beta. Oke, menyisakan seorang Simba. Dia hanya sendirian, seorang diri bisa bertahan. Ada Tyrant Revenge, dilancarkan Tyrant Rage, kejedot, kena base-nya dan ternyata wipe out. PUBG Esport mulai berfokus ke arah base-nya. Weon dilancarkan, maka lihat akhirnya last man standing dibuat ketar-ketir dan PUBG Esport berhasil mengamankan skor 2-0 atas